Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi wa ulaika humul khasirun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Wa qala aidan, iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Jamaah Mas Enjang di manapun Anda berada, anak-anakku yang Mbak Guru sayang dan Mbak Guru banggakan, bersyukur kepada Allah SWT dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Rasulullah dan beserta para sahabatnya, keluarganya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang saleh yang senantiasa dengan mengucap Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terlebih dahulu, mari kita awali pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini pembahasan kita Ngaus Enjang akan melanjutkan sifat syiddah. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang isti'la, lawannya isti'la adalah istifal, ada tebal, ada tipis. Kemudian ada pula sifat yang sudah kita bahas adalah hams, lawannya adalah jahr. Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang mengenal sifat syiddah. Lawan katanya dari syiddah adalah rakhawah. Apa itu syiddah? Jadi sudah saya tulis di papan tulis bahwasanya yang definisi kita akan mengenal sifat syiddah menurut bahasa syiddah atau asyiddatu adalah al-quwwah, kuat, ya. Adapun menurut istilah inhibasu jarayanis sauti natijata ghalqil makhraji, yang artinya tertahannya aliran suara akibat dari tertutupnya makhraj. Jadi munculnya suara itu dari tertahannya atau tertutupnya makhraj, maka dia muncul sifat syiddah. Di dalam Matan Jazariyah dikatakan bahwasanya di sana dikatakan di bab sifat syadiduha lafdu ajid qatin bakat. Ini jadi jumlah huruf ada 8 huruf yang memiliki sifat syiddah atau tertahannya aliran suara, yaitu ada 8 huruf, yaitu terkumpul dalam kalimat ajid qatin bakat: hamzah, jim, kemudian dal, qaf, ta, ba, kaf dan ta. Baik. Sebelum menuju ke contoh, kita bisa untuk mensukunkan huruf-huruf ini agar supaya kita paham apa sih tertahan. Nah, boleh kita sukunkan atau kita tasdidkan. Misalkan hamzah menjadi ba, aj. Nah, ini tertahan, namun kecuali huruf jim, dal ini memiliki sifat pula qalqalah, tertahan kemudian dilanjutkan untuk memantul. Ya, untuk qutbu jadin ini
masuk pula sifat qalqalah, tertahan, dilanjutkan pula sifat qalqalah. Ba tertahan ya, hamzah. Kemudian huruf jim aj, jadi aj atau aj, ada tertahan. Kemudian huruf dal ini juga memiliki sifat qalqalah. Kalau disukunkan ada sifat tertahan di situ. Alqa. Nah, ini misalkan kita tasdidkan akan nampak ab wa tab, nah, tertahan ya. Kemudian kecuali huruf ini dia juga memiliki sifat hams, syiddah dan hams, tertahan kemudian dilepas. Kalau huruf-huruf ini tadi qutbul jadin ini memiliki sifat qalqalah, tertahan, ada pula sifat qalqalah. Aj, ad, atta, alqa, ab. Nah, kalau kaf dan ta ini syiddah, tertahan tapi tidak boleh dipantulkan. Awas, hati-hati, huruf kaf ini memiliki sifat hamas ya, syiddah dan hamas. Bak ya, kemudian bat. Nah, seperti itu, ada bat, jadi ada tertahan kemudian lepas karena dia memiliki sifat hamas, seperti apa yang sudah kita bahas kemarin. Nah, kenapa disebut dengan syiddah? Itu karena kuatnya huruf-huruf tersebut ya. Tidak ada lembek ataupun disebabkan tertahannya suara pada makhrajnya, serta tidak ada suara yang mengalir sama sekali. Jadi ba, aj, nah, karena dia sifat qalqalah, ad, aqqa, atta, ab. Nah, ini ada sifat mengalir, yaitu sifat hams, banyaknya udara yang mengalir, itu sifat hams. Bak, bat, jadi seperti itu, ada tertahan. Kemudian cara membedakan antara mengalirnya suara dan mengalirnya nafas ialah dengan memahami dua keadaan. Keluarnya udara seseorang, keluarnya udara yang ada di dalam tubuh kita secara tabi'i, murni, nafas, udara ya, maka itu yang dinamakan nafas ya, itu nafas. Kemudian sedangkan apabila keluarnya dengan sebab iradah atau keinginan pribadi dengan adanya benturan dua anggota tubuh, nah, dengan adanya benturan tadi, kalau tadi udara alami ya, tabi'i, murni, nafas, tidak ada benturan antara anggota tubuh yang lain. Nah, kalau ini kan ada hamzah ini kan ada benturan, ba, aj. Nah, ini aj, ini tidak tabi'i lagi, tidak asli, tidak murni, maka nafasnya ini mengakibatkan keluar menjadi suara aj. Kalau nafas kan hanya nah, nanti di sini muncul ketika ada benturan dua anggota tubuh, maka itulah dinamakan suara atau sautun di dalam bahasa Arab. Kemudian dal, ad. Kalau hanya nafas da, ja, fa, a, kha, ini kan sudah ada benturan-benturan dua anggota tubuh. Baik. Kemudian ada pertanyaan yang menarik tentang seputar hubungan antara syiddah dan jahar. Apa sih syiddah? Apa sih jahar? Kemudian apakah tertahannya nafas merupakan syarat pengucapan huruf-huruf syiddah? Jawabannya adalah betul. Jadi kecuali pada dua huruf, yaitu kaf dan ta. Jadi huruf-huruf ini jelas ya, huruf-huruf jelas. Dengan kata lain, setiap huruf syiddah itu
Jahar pasti jahar kecuali huruf kaf dan huruf ta. Kemudian kita akan melanjutkan ke contoh. Jadi ini sudah ada tabel yang sudah saya tulis. Ini ada huruf hamzah. Hamzah ya, ini kita bedakan mana hamzah dan mana alif. Ini hamzah. Kemudian jim, dal, qaf, ta, ba, kaf dan ta. Baik. Ini hamzah pada posisi berharokat fathah. Ini fathah, ini hamzah ini ya. Kemudian jim berharokat fathah. Kemudian pula ada dal berharokat fathah. Qaf berharokat fathah. Ta berharokat fathah. Ba di sini berharokat fathah. Kaf berharokat fathah di awal. Kemudian ta berharokat fathah di awal. Berikutnya hamzah berharokat kasrah. Ini ada di sini. Kemudian jim ada di tengah ini. Dal ada pada ini di tengah. Sebelum kita baca kita akan kasih tanda agar mudah. Qaf yang kasrah ada di sini di awal. Kemudian ta batilun ada di sini. Nah, dan seterusnya. Baik. Kita akan melafalkan bersama-sama untuk huruf hamzah, kemudian yang bertanda fathah, maka dia akan ada tertahan, bukan ha li ha, tapi dia memiliki sifat syiddah jemaah sekalian. Jadi tertahan. Ada kayak kecekik ya, kayak kecekik, jadi tertahan karena dicekik tertahan. Ada udara yang mau mengalir tertahan. Kayak dicekik gitu ya. Ini tapi jangan dicekik beneran. Baik, kita lafalkan bersama-sama. Alimun. 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 Nah, baik. Anak-anak apa sekalian, jamaah sekalian, tidak boleh kita ucapkan alimun ya. Anak sering kita jumpai ale, a-nya tebal, itmamul harokat, jadi kasrohnya jadi le, nggak boleh. Kemudian menjadi mun, menjadi mon, alemun. Jadi ada 3 kesalahan. Hamzah itu huruf tipis, kemarin kita bahas. Senyum, tarik ke samping. Kemudian kasroh, vokalnya berbunyi i, ali, kemudian mun, bukan alemun, salah. Tapi alimun, bukan alemun. Bersama-sama, alimun. Baik, ini yang berharokat fathah. Berikutnya hamzah yang berharokat kasrah. Hamzah yang berharokat kasrah. Ketika kasrah, sempurnakan harokat tersebut. Itmam al-harokat, sempurnakan harokatnya dengan berbunyi i, bukan berbunyi elafihim. Ini yang sering terjadi. Elafihim, liilafi Quraisy, salah. Tapi i, sempurnakan harokat. Bersama-sama, ilafihim. Nah, kemudian di sini nabrohkan pada pengucapan huruf h, karena huruf h ini seringkali berbunyi seperti ini. Elafim, fihim, ya fihim. Bismillahi, bukan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, tampakkan, nabrohkan, hentakkan di pada huruf h, ya. Ilafihim, silahkan. Ilafihim, lagi. Ilafihim. Baik, berikutnya berharokat dhammah. Nah, ya.
Ini metode Ustadz Umar dengan jarian mencucu. Usa, bersama-sama. Usara. Nah, huruf tebal hanya menyentuh. Kalau dengan metode jarian, huruf tebal hanya usara. Bibir hanya menyentuh jari, tidak sampai menggeserkan posisi jarinya. Nah, kalau dhammah, karena pada hakikatnya huruf dhammah wajib hukumnya untuk monyong. Kemudian dia akan bergerak usa, tarik bibir, mulut ke samping, sin huruf tipis, ro-nya tidak boleh mencucu, salah, tapi usara, seperti itu. Kemudian huruf jim. Baik, anak-anak yang ada di rumah, jamaah sekalian, kita harus mampu melafalkan huruf-huruf hijaiyah dengan baik dan benar. Ada yang ini huruf apa tidak tahu, maka kita harus bagaimana agar tahu, belajar. Kita hafalkan, ini huruf jim, kemudian huruf dal. Apabila tidak ada harokatnya, ini ada huruf dal, kemudian huruf qaf, kemudian huruf ta, berikutnya huruf ba, kemudian kaf dan ta. Nah, baik. Berikutnya huruf jim. Pada keadaan pertama berharokat fathah. Maka ini di situ ada gunnah pula, maka tidak terburu-buru di sini. Sama-sama jannatin. 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 Dilanjutkan yang berharokat kasrah, waji'a. Waji'a. Berharokat dhammah, junudun. 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 Baik, itu yang berharokat dhammah. Huruf jim yang memiliki sifat syiddah, yang mana dia dalam keadaan harokat dhammah. Berikutnya huruf dal. Huruf dal ini kita akan lafalkan bersama-sama. Huruf dal sekali lagi bukan da, tapi da, ambil tengah-tengah, jangan keluar lidah, kemudian jangan terlalu ke belakang. Bukan da, bukan da, tapi da, ambil tengah-tengahnya. Sekali lagi, bukan da, bukan da, tapi da, ambil pertengahannya. Dakhirina. Dakhirina. Nah, ini yang berharokat kasrah, kaidi. Kaidi. Oke, huruf ya sering terjadi kesalahan, kita ucapkan kaidi, salah. Ya yu bai, kaidi, bukan kaidi, tapi kaidi. Bersama-sama kaidi. Baik. Berikutnya dalam keadaan harokat dhammah, liya'budu. Yang di rumah agar supaya bisa juga mengikuti saat pelafalan. Ini adalah huruf qaf, ya, huruf qaf bersama-sama. Huruf qaf memiliki sifat syiddah, kemudian dalam keadaan berharokat fathah. Sama-sama. Qala. Nah, ini sudah kita bahas, huruf qaf memiliki sifat isti'la atau tebal. Tidak, ini makhrajnya ada pada al-lisan, lidah, dan ini tidak boleh mencucu. Ya, tempatnya di lidah atau al-lisan, bagian paling belakang pangkal lidah, tidak boleh mencucu. Ko, tapi tebal. Ko, naikkan suara.
naikkan suara bersama-sama. Qala. 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 Baik. Dalam keadaan kasrah, qila. 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 Nah, dalam keadaan dhammah, qul. Qul. Nah, tebal ya. Ko, bukan ko. Qul. Qul. Nah, ini huruf lam, huruf tipis. Maka tarik lalilu bal, tarik ya, bal. Ya, ini bukan qul, tapi qul, tarik ke samping. Karena huruf lam sifatnya istifal, tipis. Lawan dari isti'la. Berikutnya huruf ta. Huruf ta ini juga memiliki sifat tebal atau isti'la. Kita lafalkan bersama-sama. Thayyibatin. 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 Nah, ini huruf ta ini anak-anak sekalian, jamaah sekalian, jangan hanya melafalkan dengan toy, ta, tapi tebalkan. Ini memiliki sifat isti'la. To, ko, so, ini tebalkan, gemukkan. Thayyibatin. 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 Nah, baik. Batilun. Batilun. Nah, ini bedakan, sering terjadi kesalahan, yaitu huruf to, ti, sering kali diucapkan ti. Batilun, salah. Kita harus benar-benar berhati-hati. Maka itu ketika kita rubah atau dengan melafalkan batilun, maka dia pakai tak, bukan pakai to. Maka ini harus hati-hati. Batilun. 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 Nah, ini juga harus hati, bukan batilun. Baut kayak ada baut ya. Baut, tapi batilun. Batilun bukan baut. Nah, harus hati-hati, nanti ada wawnya. Ini juga harus hati-hati. Tidak boleh batilun, tapi batilun. Batilun. Ini harus hati-hati. Kemudian huruf ta berharakat dhammah. Kita lafalkan bersama-sama. Tuba. 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 Nah, huruf ta, huruf tebal berharakat dhammah, monyongkan mulut. Kemudian waw sukun dan ba huruf tipis, huruf istifal. Kemudian ba, huruf ba kita lafalkan bersama-sama. Huruf ba kita lafalkan bersama-sama. Huruf ba ini berharokat fathah. Kita lafalkan bersama-sama. Ruhbanan. 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 Berharokat kasrah. Bibabila. 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 Berharokat dhammah. Buhtanun. 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 Oke, anak-anak jangan ucapkan buhtanun, nun. Buhtanun. Baik. Berikutnya adalah huruf kaf. Huruf kaf ini memiliki sifat syiddah dan juga memiliki sifat hams. Apa itu syiddah? Syiddah itu tertahan, hamsun itu banyaknya aliran udara yang mengalir sehingga ia dibaca samar. Ya. Ini kaf di awal berharokat fathah, kemudian ya sukun, tidak boleh kai, kemudian dal huruf tipis, ha, mim sukun. Kaidahum. 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 Berikutnya adalah berharokat kasrah. Kitabahu. 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 Nah, haknya harus dijelaskan. Jangan melafalkan hanya
bau. Jadi kayak bau. Kayak kalau kita ucapkan bau maka ba dan waw. Kitabau. Nah, bisa berbunyi seperti ini. Kitabau. Nah, makanya ini harus hati-hati. Kitabahu atau kitabau. Makanya haknya nabrohkan, dijelaskan, hendakkan. Kitabahu. Nah, jadi haknya dijelaskan, tidak boleh ucapkan kitabau, bau. Nah, ini bau jadi ba dan waw, bukan kitabahu. Kemudian kaf berharokat dhammah. Rimahukum. Baik. Tak juga memiliki sifat syiddah dan hams pula. Maka ini ada udara yang mengalir. Bersama-sama. Tahta. Min tahtiha. Nah, berharokat dhammah, ta ini huruf tebal, maka kita ucapkan tuta'imuna. Nah, kita ingat-ingat huruf hamas terkumpul dalam kalimat ajid qatin bakat. Baik. Ini harus kita hafal agar supaya nanti huruf-huruf ini saat sukun, saat dhammah, kemudian saat berharokat kasroh ini ada sifat syiddah tertahan. Jangan hanya ila qala ila kul thayyibatin fadila, jadi seret-seret nggak boleh. Jadi huruf hijaiyah ini juga memiliki sifat, maka harus kita perhatikan bersama-sama. Jemaah sekalian, ingat huruf syiddah ada 8, ajid, qatin, bakat. Kita akan lihat surah Al-Fil. Silahkan yang ada di rumah ambil Al-Qur'annya, kemudian buka surah Al-Fil. Kita baca bersama-sama dari awal. Wahid itnani thalatha. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Qur'an. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li lakum. Sampai ketemu pekan depan insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.